Kali ini Sina sedang berada di TBM, Taman Bacaan Masyarakat Omah Buku. Dan seperti apa kegiatannya? Saksikan terus Festival Pinggir Kali 2020. Kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Saya mau menunjukkan bungkus dari daun ini, namanya pincuk. Ini samil, ini sudi, ini tom, takir, dan ini tempeleng, ini sumpil, dan ini pinjung. Adik udah tahu tadi semua ini bungkus dari daun pisang. Siapa yang mau praktek yang mana dulu adik-adik? Yang paling mudah ya, pincuk. Ya. Bikin pincuk ya adik-adik. Nih daunnya. Pakai giting bentar. Pincuk. Sing paling gampang ya, prakteknya pincuk. Aku kan setiap hari beli ini dan pakai pincuk. Double ya, nanti di kanan kiri. Double enggak? Dibagi diserahkan ke teman-temannya aja. Iya. Sama pitingnya. Piting nih. Nah, pitingnya bedat ya Mbak. Ini, Ini mana ya. Pak Usin suwe. Ini mana tak sadar. Saya Pak Usin. Oh, bentar. Nanti sing suwek apa nganu mendet mriki nggih. Nanti ini kita harus enter. Mungkin nek sing suwek, maka mendet mriki. Mungkin yang mriki. Nah, Tipa wis ora tipa. Oke tipa. Iki gini. Ya kita bareng-bareng nggih, belajar nggih. Pincuk. ini anu apa? Pitingnya. Staples zaman purba. Nah, adik-adik siap semua ya. Bikin pincuk. Ini. Sanda. Ayo semua. Gak bisa. Posisi daunnya Ini loh, daunnya di mudah kok. pedangnya masuk mudah Romidun. Tetapi Nah, Ini kok. pincuk. Dia bisa enggak? Iya. Ayo. Diajari Buddha Pak. Dah, ini sudah bisa enggak? Ini loh, Des. ini kok. Saya sepele tapi. Sama Dek, ini loh. Pertama kan delok Piting ya? gini kok. Enggak bisa, Dek. Kebalik. Gambarnya di bawah sini tidak apa-apa ya Pak. Gambarnya di Dan bisa, Dek. Ya ini dipiting lagi dan dipiting. Ini ada. Oh, saya sebelah. Ya, Mang. Diulang. Jadi gini Beda ya, kayak gini. pas belokkan itu jangan gerak-gerak pas. Beda kayak gini. Oh, iya. Sebentar, sebentar. Kayak gini. Ini, Dek, Dek, caranya Sebentar. caranya gini ya. Ya. Nah, ini caranya. Udah bisa Langsung ditinggi banyak. Iya, jangan diserahin dulu. tuh. Banyak bawangan ini dilihat ya. Kan, Gimana anak? Coba dulu. ini anak-anak ya. Coba dulu bikin lagi. Ya, diulang ya adik-adik. Sekarang banyak dilihatin dulu. Perhatikan dulu. Ini ya, Adik-adik. Nah, tapi jangan gerak-gerak. Pelan-pelan, Bu, dulu. pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Ini. Canda. Langsung ditinggi. Piting. Siapa, Mbak? Ayo semua. Pincuk.
Gini kok. Belum, Mas. Ah, nggak bisa Bu. Harus berusaha. Nggak bisa, udah besar kok, masa nggak bisa bikin pintu. Ya. Ah, mau kan ganti. Ini kyo. Udah kayak gini ya? Iya tuh ini. Belum bisa. Oh, gini kok. Balik kok ini. Udah gimana pintu? Tuh, cuma gini loh. Nah, ini kan udah pintu. Dibikin. Gimana pintu? Ya. Tuh Mbak udah bisa. Dek udah bisa belum? Belum. Pintu ini Mas. Kayak gini kok. Jadi gini inisiatif pas mulai ninjo langsung dimasukkan itunya titiknya langsung. Jadi Karena Mbak Yama, lihat meeting ini mas datuk kira nang dihadapkan ke sini ke kamera. Ya. Bentar. Lihatin ya, Dek. Mbak Yama kalau siap nyekali giting di sana. Nah, dari orang pelaku jiko. Nah, Iya, agak Dek. apa Mbak Yama? Loh? Agak berdiri. Agak berdiri kan? Nah, Ayo, sini ke sini. Turun lagi bener-bener. Bener sih. Giting. Ini ya. Pas ninjonya Mbak Yama misalnya minjo, aja ketutupan tangan iki. Makasih ya. lagi. Mit, sorry. Atau kameranya dekat. Dek, lihatin ya, Dek. Lanjut dipegang. Pintu, kan belum. Yang belakang ya lah. Belum bisa, Dek ya. Gini sih. Oke, sudah. Oke. Oke, nah, Satu ya? boleh depan boleh ya. Udah bisa gitu. Nah, tinggal Satu ya? giting. Iya topi. Ayo mati nek lah. Us. Bisa enggak, Mbak? Belakang sih, Mas. Nggak bisa? Kayak gini betul nggak? Kayak gini betul nggak? Ya, itu masih bagus tuh. Ayo asal. Ini. Ini kebalik daunnya. Nah, ayo dewe. Ini loh, Mas. Nggak tahu kebalik. Aku wali sana. Kayak nganu kae lho, kayak apa kae? Bojone Pak Petet itu sini. Amat. Sama tuh lho. Halo, Ibu. Ada workshop hari ini? Ya. Oke, baik. Bu Yamah, kali ini ada kok ada apa ini teman-teman? Biting, Daun. Ini workshop apa, Bu? Ini bungkus makanan apa itu? Namanya? Dari daun Packaging. pisang, ya. Oke, baik. Berarti bungkus dari berbahan dasar alam begitu dasar ya. alam, ya. Oke, baik. Teman-teman di sini udah coba tadi? Udah banyak yang bisa? Wah, Bu, saya penasaran sekali nih ingin coba gitu tentang membungkus atau kemasan, mengemas begitu ya, atau packaging yang menggunakan ini daun apa, Bu? Daun pisang ya, dengan menggunakan daun pisang. Oke, ini sudah ada beberapa jenis yang tadi udah jadi, Bu? 3. Oh, ada 3. Tadi yang dipraktekkan apa aja, Bu? Ini pinjung sama Oke. ngetum Oke, sama pintu. baik. Pintu yang Oke, ini yang ya, yang udah jadi. Ini ada makanannya. oh ini Nah, sudah saya pakai, diisi. ya. Teman-teman ada isinya tadi ya? Ya. Udah dimakan belum? Belum, nanti dicang dulu itu, Mbak. Oke, baik. Dikukus Ini dulu. pinjung, Ya. kemudian yang ini Ini takir. Takir. Mbaknya mau praktek takir. boleh. Sudi. Ini sudi. Ya. Kemudian yang ini tepasan. Nanti di Tepasan. sini ada bahannya tepung ketan sama kelapa muda. oh gitu, baik. Terus kalau yang apa yang biasa buat di warung ketika kita beli sego megono misal ya,
atau nasi kuning gitu ya, atau Bisa. biasa dipakai Ini untuk di pakai warung? Ini juga bisa. Oke, Ini untuk baik. nasi megono bisa. Nah, yang ini? Pincuk juga bisa. Oh, Ini pincuk juga ya. bisa. Kalau yang ini? ya itu tom, itu juga ngetom. Oh, ini nasi. namanya tum yang sering Ya, banget kita ya, ngetom. tahu gitu ya di Ngetom bubur bisa. betul. Nasi bisa. Oh, ini namanya tum ya, Bu ya. Iya. Oke, dan seperti yang sudah Anda lihat bahwa saat ini kita masih di Festival Pinggir Kali 2020 bersama dengan TBM, Taman Bacaan Masyarakat yang berada di Desa Blondo. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang ada di TBM yang rutin sekali diselenggarakan untuk kawan-kawan TBM. Mari kita cek pembuatan dari packaging berbahan dasar alam ini, terutama untuk packaging yang berbahan dasar daun pisang seperti ini. Hanya dengan bahan sederhana saja ternyata bisa membuat packaging dengan banyak jenis. Dan Bu, mungkin kita bisa coba Ya, untuk bikin bungkusnya begitu ya. Ya. Oke, baik. Kita Mau awali bikin apa? mau yang mana ini Bu? Yang paling simpel deh, yang paling gampang Ini, dulu. Mau ini aja. Oh ya, baik, Ya. baik. Sebentar. Apa ini? Saya pakai ini dulu ya, Ya. Bu. Ini nganggur nih. Ya, Kalau nggak dipakai dipakai, ya. sayang ya. Oke, baik. Biar tetap ini berarti selama pandemi pun teman-teman juga tetap rutin di Tetap sini ya, Bu aktif, ya. ya. Oke, tetap membaca ya. Tetap membaca, kemudian ditambahin lagi dengan keterampilan seperti ini begitu ya, Bu. membungkus, ya, pakai daun. Oke, baik. Ini yang paling gampang yang mana, Bu? Apa terserah mbaknya mau Oke. bikin ini takir yang belum tadi kan ngetom udah. Oke, oh tadi udah. Ya, Oke. ya, sekarang- Ini deh, ini kayaknya gampang ya. Ya, ini ini nih. pincuk. Pincuk. Nih teman-teman udah coba tadi. Oke, aku coba yang ini aja, Bu. Ya, ini. Oh ya, oke. Daunnya. Ini daunnya ada 2 lembar. Ya, ya. Kemudian numpuknya Bolak-balik. oh bolak-balik. Oh, harus bolak-balik begitu ya, Bu. Oke. Oke, baik seperti ini. Ya. Terus Ini dari sini. oke. Oh, kebalik ya, gini, kebalik. Ya. Oke. Tuh, gini. Mudah Oke. diteguk. Oke, baik. Ya. Gini. Udah pinter mbaknya. Weh. Udah jadi. Udah jadi loh. Ini. Terus kasih Biting. beating. Ya. Oke, baik. Ini kalau di sini namanya beating, Beating. tapi di beberapa tempat namanya juga ada yang beda gitu. Oh, apa itu, Kalau Mbak? di Magelang macam-macam, Bu. Ada yang lidi, memang disebut dengan lidi, tapi padahal ini sebetulnya bukan ini ya, bukan Dari bambu itu Oh, kalau biasanya. yang ini dari bambu begitu. Ini panjangnya pun beda-beda ya, Bu ya. Iya, Ada yang lebih Panjang, panjang ya. sekali, ada yang ini ukuran standar. Mungkin teman-teman juga bisa langsung praktek di rumah, siapa tahu ketika teman-teman di rumah aja, Anda bisa memilih memasak masakan tradisional atau apapun itu dan pengen coba untuk membungkus atau mempackage begitu ya dengan berbahan dasar daun pisang seperti ini. Nah, ini seru banget, Bu, Ya. kegiatannya, Bu. Oke, ini langsung Ya, ditusukin. Ya, gitu, Mbak. Begini. Ya, Begini betul. lurus atau? Ya. Oke. Ya, itu lurus ya. Oke, kita coba. Aduh. Agak tebal ya jadi susah. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Gini, Bu. Ya. Ya, copot. Kurang panjang itu. Oke, ya, baik. bikinnya, Coba Mbak. lagi, nah ini Ya. nemu yang panjang. Coba ya. Ya, ya. Oke. Kita sudah enggak apa-apa. Nah, ya jadi. Yeay, aku bisa. Aku bisa. Kenapa lagi? Yeay. Ya. Ini baru satu ya, karena masih ada beberapa jenis nih. Dicoba lagi kah? Mau coba lagi nggak? Kira-kira aku bisa yang mana ya? Oh, yang sering banget kita ketemu, Bu. Di warung. Nah, ini nih. Tum. Ketum. Ngetum. Ini bungkusnya namanya ngetum ya jenisnya. ngetum. Jenisnya tum, tapi cara untuk membungkusnya atau ketika udah diisi makanan Ya. ngetum gitu ya. Ngetum. Oke, baik. Mau ngetum, Mbaknya? Oke, boleh, Bu. Oke, baik. Oke. Ini berarti ini yang muka Ya. bagian depan. Ya. Kemudian ini adalah bagian yang belakang. Ya. Kemudian cara untuk ngetumnya adalah bagian belakang Ya, yang besar, yang besar, lebar. ya. Kemudian Yang kecil ditumpuk dengan bagian yang lebih kecil Ya, dan betul. bagian belakang juga untuk permukaannya.
Kemudian Gini. gini ya Bu ya, lurus Iya. begini ya. Gini. Oke. Miring gini. Nah, Oke, baik. posisinya. Begini Ya, teman-teman. Oke, kemudian ya. Gini. oke, seperti ini. Ya, mau dikasih makanan juga bisa. Oke, biar kasih mudah, makanan nih. Biar Oke. mudah enggak apa-apa ini. Oh iya, boleh, baik, ini baik, juga baik. boleh. Oke. Yang ini apa Bu? Ini mau bikin petotan kayak gini. Oh, namanya. ini petotan. Oke, dan ini adalah Nogosari. Nogosari. Ini juga merupakan salah satu makanan tradisional Ya. ya. Ini sudah dimasak tadi, jadi tinggal diisi aja di Nanti dikukus sebentar. packagingnya. Oke, dibungkusnya. Ya. Oke, Oh, ini Pak ini Mbaknya. boleh Bu. Ini aja enggak apa-apa Oh, Bu? ya. Ya. Ini berapa sendokkah Bu? Satu enggak apa-apa. Oke, 1. Oke, kemudian dikasih pisangnya. Ya. Oke, 1. Ya, mau ngetum cara gini apa sing ini? Ini pinjam. Yang mana Bu? Ngetum. Ya, terserah Mbaknya mau Oke, yang ini boleh, dulu aja. ya. Oke. Tambahin lagi. Oh, tambahin apa, lagi, ya. ditumpukin lagi. Ya. Wah, Nah, ini yang ya, suka masak gitu. ketemu sama yang suka masak juga ya. Nah, gitu, Oke, ya. kemudian Nah, gitu ya, tidak apa-apa. oke. Ya. Wah, Gini bisa aja. ketahuan ya. Bisa ketahuan Ini. nih yang mana yang ahli atau enggak nih. Oh, gitu. Gini ya. Oke, gini. Ya. Nah, terus Oke. gini, mudah. Baik, Nah, gini. ya, jadi. Oke, langsung dijepit lagi dengan biting. Nah, ini dia. Namanya adalah ngetum. Ngetum. Jadi apa yang saya lakukan saat ini adalah ngetum. Wah, ini saya deg-degan nih kalau kasih biting nih. Atas ya. Iya. Nah, agak berantakan dikit. Yeay. Wah, jadi meskipun berantakan. Dan ini adalah karya dari Ibu gitu ya. Terima kasih Ibu sudah ngajarin saya beberapa cara untuk membungkus yang berbahan dasar dari daun pisang seperti ini. Tapi kalau boleh saya tahu Bu, ini merupakan salah satu kegiatan dari TBM ya, Taman Bacaan Masyarakat begitu. Kalau boleh saya tahu TBM tuh apa sih Bu? Atau saya pengen lebih tahu lebih detail gitu tentang TBM dengan siapa ya Bu? Bentar, saya tak panggilkan teman saya. Oh iya iya, baik Bu, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mbak Vina. Halo Pak, Ya. selamat siang. Selamat siang. Buka Apa dulu ya? kabar? Boleh. Oh iya, siap. Ini kayak serasa saya Iya. di rumah saya sendiri ya, Iya. Pak Budi yang tamunya. Ya tadi Oke. dari jalan. Oh iya. Pak Budi apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Alhamdulillah ya? tetap pakai masker. Maskernya TBM. Woi. Oh, tetap balik ya? Maskernya tetap TBM. Omah Omah Buku Buku. Desa Blondo. Yeay. Oke, Pak, barusan saya udah ini nih secara nggak sengaja sih tadi waktu kita main-main ke sini ternyata ada kegiatan workshop gitu ya, packaging berbahan dasar alam begitu ya, dan salah satu bahan yang dipakai adalah daun pisang begitu. Sebelum ke packaging ini Pak, mungkin saya pengen lebih kenal deket lagi dengan TBM begitu Pak. Kira-kira TBM itu apa sih Pak? Oh iya. Terima kasih Mbak Vina dan semua pemirsa. Ya, selamat sore. Kita sekarang berada di TBM Omah Buku ya. TBM Omah Buku itu pertama kali kita dirikan tahun 2016, Mbak. Oh 2016, Nah, berarti 2016. sampai dengan 2020 ini Ya. usianya sekitar 4 tahun. Iya, kurang lebih sekitar 4 tahun. Dulu awalnya rintisannya ada di sebuah pos kampling. Oke. Ya, Siapa itu- yang mengidekan tuh Pak? Teman saya tuh namanya Pak Budi Susilo. Oke, Ya, baik. itu nama saya. Ya Bapak dong pendirinya ya. Idenya berawal dari Bapak begitu. Sebenarnya ya nyontoh yang sudah ada aja. Oke, Itu oke. dulu namanya
pos baca, pos kamling RT 5. Oke. Kemudian pada tahun 2016 kita berkesempatan mengikuti lomba pos kamling. Nah, ternyata di situ jurinya agak heran nih, loh pos kamling kok ada bukunya gitu. Nah, setelah itu kita direspon oleh dari desa untuk mengembangkan pos kamling, pos baca yang di pos kamling itu. Oke. Dan setelah itu 2017 kita diberi tempat bekas balai desa Blundo, tepatnya yaitu bangunan Polindes, poliklinik desa yang tidak dipakai lagi. Kemudian buku-bukunya kita boyong ke sana, kemudian sampai sekarang menjadi taman bacaan masyarakat dan kita beri nama Omah Buku ya, karena sudah berupa rumah sendiri. Kemudian di situ tidak hanya sekedar pos saja, jadi nama kita 2017 itulah resmi menjadi TBM Omah Buku. Oke, ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya, karena lokasinya juga menempati sebuah bangunan yang tadinya sebuah pos begitu ya, Iya. Pos klinik begitu, Ya, Polindes. Polindes begitu, pos klinik desa begitu, dan ditempati oleh TBM Ya. dan akhirnya berfungsi juga sebagai perpustakaan Ya. atau TBM Omah Buku sampai dengan sekarang begitu Ya, Pak. betul. Oke, Pak, ini sangat menarik sekali. Kira-kira Pak, apa yang melatar belakangi Bapak untuk membuat TBM ini? Kita melihat anak-anak kita ya cukup banyak di desa ini yang seusia TK, PAUD, SD, SMP itu setiap sore mereka punya banyak waktu luang ya. Kita lihat sering main sepedaan, main di halaman gitu. Dan juga kami berpikir mereka ini kayaknya minat bacanya masih agak kurang ya. Tapi kadang-kadang kita suka memvonis bahwa anak-anak Indonesia, anak-anak kita itu minat bacanya rendah. Nah, saya tidak setuju itu. Kita bisa bilang begitu, kenapa? Karena nggak ada buku. Lah, bagaimana mau mengukur tingkat minat bacanya kalau nggak ada bukunya? Nah, kita salah. Akhirnya kita usahakan sebuah taman bacaan, kita sediakan buku dalam jumlah yang cukup, dan ternyata sampai sekarang 600 anak sudah daftar di sana. Jadi mereka sering pinjam buku, kemudian membaca buku di situ, dan setelah itu kita kegiatannya tidak hanya membaca dan meminjam buku, tapi kita tingkatkan ke kegiatan yang lain. Salah satunya ya ini. Ini rutin kita ajarkan anak-anak yang ada di TBM supaya mereka nguri-uri kebudayaan nenek moyang ya. Nah, dan apalagi ini kan sangat Tradisional sekali dan gitu ya, Pak, ya? sangat mendukung sekali lingkungan hidup ya. Ini kan meminimalisir sampah plastik ya dengan ini, dan anak-anak lebih terampil gitu ya, tidak hanya instan dengan plastik saja. Perlu dilestarikan begitu ya Pak ya. Oke, dan untuk workshopnya ini biasanya diselenggarakan setiap hari apa, atau durasi seminggu sekali atau sebulan sekali, atau kapan aja Pak? Karena workshop kita kan ada beberapa macam ya, ada batik juga. Oh, ada batik juga. Ada ekoprint. Siapa yang pernah main ekoprint? Ada ya. Batik, siapa yang ikut batik? Ada ya dulu. Ada batik, ekoprint dan lain-lain ya. Nah, untuk ini itu kita ini biasanya kalau sudah ada kegiatan workshop yang lain, kemudian anak-anak menginginkan ya kita ini tiba-tiba aja mengadakan, karena ini kan narasumbernya juga dari tetangga kita sendiri, kemudian bahannya juga ambil di kebun sendiri. Jadi kita tidak terlalu butuh persiapan yang sulit. Jadi kita kegiatan ini tapi sering ya, minimal sebulan sekali gitu kita adakan ini supaya anak-anak tidak lupa-lupa gitu. Betul, setuju sekali. Dan sekaligus bahan bakunya juga didapat di sekitar rumah aja begitu ya, di sekitar TBM aja begitu. Kemudian kalau boleh tahu nih Pak, kegiatannya selain workshop packaging berbahan dasar alam, kemudian membatik, kemudian kegiatan kawan-kawan di TBM apa aja Pak? Anak-anak sering kita bawa ke beberapa tempat bersejarah. Kita tahu ya di Magelang ini itu bisa dibilang zaman dulu itu adalah metropolitannya Mataram Hindu atau metropolitannya Mataram kuno. Nah, tentu di sana akan banyak sekali peninggalan
berupa bangunan candi. Nah, kita mungkin yang tahu hanya candi mana Mbak Vina yang udah? Candi, ya cuma beberapa. Candi Borobudur, Mendut, Pawon, itu satu kompleks, ya kan? Di Sawangan juga ada beberapa, tapi kayaknya masih banyak ya Pak ya? Iya, jadi di Magelang itu banyak sekali ya. Saya aja yang orang Magelang belum sampai jalan-jalan ke semua candi loh. Selain tadi ya, Borobudur, Mendut, Pawon, anak-anak itu udah pernah kita bawa ke Candi Losari, Gunung Bukir, Gunung Sari, Candi Lumbung, Waduh. Candi Pendem, Candi Ngawen. Wih, banyak banget. Oh, banyak banget ya. Seneng pasti dalam ya. sehari kemarin kita berkeliling sekitar 7-8 candi itu seharian ya. Oke. Terus juga kita ke arah yang utara ke Gunung Widusari juga, Oke. ke Selogrio dan sebagainya. Itu anak-anak perlu tahu itu supaya oh inilah peninggalan nenek moyang kita, dan itu menjadi satu kegiatan yang sering ya diadakan oleh Taman Bacaan Masyarakat kita. Oke. Seru banget. Bukan cuma membaca, tapi juga melatih keterampilan, tambah ilmu juga untuk kawan-kawan di TBM dengan jalan-jalan langsung menuju ke lokasi. Tapi ketika pandemi gini tetap di rumah aja dong Pak? Di rumah. Ini kemarin-kemarin dulu. Kalau pandemi kita ngadakan sebelum pandemi ya Pak sebelum jalan-jalannya pandemi, ya. Oke. Kalau selama pandemi kita ngadakan di TBM saja, seperti workshop seperti ini. Kemarin sebelum pandemi kita ngadakan roket air juga. Wih, terus banyak ya, kemudian jelajah sejarah yang hanya di sekitar tempat tinggal di Desa Blondo, kemudian juga jelajah peristiwa apa ya. Jadi di Desa Blondo itu ada sebuah peristiwa yang oleh teman saya namanya Mas Bagus Priana, kenal nggak? Mas artis itu ya? Ya, itu pernah diangkat di YouTube-nya. Oke, Itu baik. peristiwa yang namanya Sepur Tumbuk. Oke. Sepur Tumbuk Ini saya itu, belum pernah dengar ya. Sepur Tumbuk nanti tanya Mas Bagus bisa. Oke deh, baik. Nanti Saya nerangkan dikit aja ya. Oke, baik. Sepur Tumbuk itu kejadian bertabraknya kereta api melawan kereta api pada tahun 1942. Itu sampai saat ini itu di kalangan masyarakat Desa Blundo di sini itu hanya menjadi satu memori kolektif gitu. Jadi hanya menjadi satu pembicaraan-pembicaraan itu yang lama-lama kelamaan generasi muda ya akan nggak tahu lagi. Iya, nggak paham loh. Saya juga baru dengar ini akhirnya loh ya. itu ada Mas Bagus itu yang dia menggali sejarahnya sampai kemudian mendapatkan fotonya. Oke, baik. Luar Tapi biasa. kisah itu juga tetap diangkat di kawan-kawan TBM atau di kegiatan TBM begitu kah? Di TBM juga diangkat. Oke. Jadi anak-anak itu kita bawa ke tempat peristiwa itu. Oke. Walaupun sekarang seru udah banget. jauh berubah ya, udah jauh berubah, tapi mereka kita lihatkan fotonya, lalu dulu tempatnya di sini dan seterusnya. Itu Oke. bukan berarti untuk mengenang para korban dan sebagainya, tapi itu menjadi satu apa ya? Supaya anak-anak itu juga mengenal desanya sendiri. Luar biasa. Berarti ini kawan-kawan ini juga kurang lebih banyak sekali tertular kegiatan-kegiatan positif dari TBM begitu ya Pak? Ya, Oke, mudah-mudahan. kalau boleh saya tahu Pak, ke depannya apa rencana Bapak untuk TBM ini? Saya ingin anak-anak itu nanti setelah dewasa menjadi literat ya. Literat itu mereka bisa membaca pesan, membaca satu informasi dengan bijak ya, dengan baik, kemudian memanfaatkan informasi tersebut dengan baik, dan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang toleran, pribadi yang menghormati orang lain, kemudian tidak ego ya. Nah, kemudian mereka selalu mengedepankan keilmuan ya, istilahnya itu setiap apapun langkahnya, tindakannya, ucapannya itu mendasar gitu. Jadi tidak jangan sampai mereka menjadi mungkin arogan atau mungkin menangnya sendiri. Jadi mereka supaya besok besar itu ya mulai sekarang itu bisa menjadi lebih bijak begitulah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Baik Pak Budi, ini luar biasa loh ya. Tadi ketika saya datang udah kebetulan pas teman-teman juga ngumpul di sini ikutin workshop bersama dengan Ibu tadi, salah satu anggota dari TBM begitu ya? Ya, itu tadi namanya Mbak Yamah atau Ibu Yamah. Bu Yamah, Itu oke. dia sehari-harinya ya kerjaannya ini. Oke. Ya, sehari-hari bikin petotan, bikin nogosari, Wah, asik nih. bikin lemper, Wah. bikin nasi kuning juga, dan dia tiap
sebelum subuh sudah bangun, sudah menyiapkan itu, kemudian paginya dia bawa keliling. Oke, Ya, jadi baik. narasumber kita bukan dari mana-mana ya, kita dari masyarakat sekitar aja. Dari masyarakat atau kawan-kawan sendiri begitu Iya, ya Pak ya. iya. Dan ternyata ahli sekali loh ya untuk membuat packaging dari bahan dasar Daun pisang. daun pisang atau ini kalau boleh saya bilang sih ini natural sekali loh ya. Dan ini masih ada isinya, mungkin kakak tim yang butuh nanti bisa icip-icip di sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi Sama-sama. atas waktunya. Wah, ini seru banget. Ini saya sudah pakai kostum begini. Abis ini saya pengen latihan lagi nih Oh, iya. untuk bikin. Nah, ini dia nih. Arem-arem itu ya? Ini bungkus untuk arem-arem. Namanya apa Bu Yama? Marem. Arem-arem ya, arem-arem atau bisa dibikin lontong begitu ya Oh, Pak? iya, lontong. Oke, terus kalau yang ini apa Pak? Bungkus tape. Bungkus tape. Nah, kalau dulu saya sering banget ketemu dengan bungkus ini untuk bungkus apa namanya jajanan pasar seperti itu ya. Beberapa jajanan pasar juga dibungkus seperti ini. Nah, ini dia dibukanya begini. Set. Nah, ini ada makanannya. Nanti makannya juga macam-macam nih. Bisa menggunakan biting, bisa langsung dicocolin begitu, atau bisa dengan sendok, atau yang lebih gampang lagi ambil dari sebagian daun pisang ini untuk dijadikan suro. Suru. Begitu ya Pak. Apa namanya Pak? Suru. Suru. Oke, bukan suro ya Pak ya? Ya, bukan. Suru. Oke, nama aslinya adalah suru. Kalau saya kenalnya suru Pak. Berarti salah itu ya Pak ya? Kurang tepat suru ya. tepat aja. Oke, terima kasih Pak Budi Ya, sama-sama, atas ya. kegiatannya hari ini, berbagi informasinya untuk kali ini, untuk Festival untuk Festival Pinggir Kali 2020 kali ini. Semoga kegiatan dari TBM membawa banyak manfaat untuk semua kawan-kawan yang nonton di channel YouTube ini. Terima kasih Pak Ya, Budi. sama-sama. Wah, ini kayaknya harus pamit dulu. Ini saya boleh angkat Oh, Pak? boleh. Silakan. Mari, silakan.